Baik, saudara-saudari yang terkasih, materi saya itu sederhana tetapi penting. Kalau nanti dalam penyelidikan kanonik yang ditanyakan itu materi saya ini, maka saya minta tolong dicatat. Nanti kalau Andre, Denny, Jepri kanonik sama saya, adik masih di Jakarta ya, tidak bisa menjawab ini, saya suruh berulang kalian berenam berulang. Saya tidak mau tahu. Pertanyaan pertama nanti harus bisa dijawab masing-masing satu. Apa tujuan orang Katolik menikah? Wilda juga harus bisa menjawab nanti, karena ini pertanyaan satu-satu nanti, tidak barengan. Pertanyaan itu apa tujuan orang Katolik menikah? Satu, untuk kebahagiaan suami istri. Nomor dua, untuk memperoleh keturunan. Nomor tiga, mendidik dan membesarkan anak-anak secara Katolik. Begitu aja kan, sederhana. Kelihatannya sederhana, tetapi nanti ketika ketemu saya, itu kalian nggak bisa ngomong gitu. Maka siap-siap itu harus diingat terus di kepala lalu disimpan di hati. Gitu. Apalagi Andre, Denny apa? Andre ya? Denny. Ketemu saya itu pucat nanti kalian. Karena ilmunya keluar semua itu, ilmu paskanon itu. Yang kedua, sifat perkawinan Katolik itu ada dua. Satu, monogami. Monogami itu hanya satu istri dan hanya satu suami. Itu harus kalian mengerti di pikiran dan kamu simpan di dalam hati. Nomor dua, tak dapat diceraikan kecuali oleh kematian. Yang saya tanyakan juga sakramen. Nah, sakramen itu harus tahu. Bahasa sederhananya, sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan dari Allah. Nah, kalian itu akan menjadi tanda dan sarana keselamatan dari Allah. Biasanya saya minta kalian untuk menyebutkan 7 sakramen. Satu-satu saya suruh menyebutkan. Jepri apa Jep? 7 sakramen. Lumayan ya, lumayan tidak hafal ya. Dari wajahnya kelihatan itu. Nanti dari 7 sakramen itu masih saya kelompokkan lagi. Sebutkan 3 sakramen inisiasi. Salah satunya kalau di antara kalian ada yang belum krisma, nah itu hati-hati loh waktu kamu. Jeffrey udah krisma? Udah, mantap. Lalu ada 2 sakramen pendamaian, itu sakramen pengampunan dosa sama sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen imamat itu biasanya disebut sakramen pelayanan, juga sakramen perkawinan, itu sakramen pelayanan. Siapa yang sudah punya rumah sendiri? Denny, Jeffrey, udah punya rumah sendiri kamu ya? Kamu udah? Dan belum ya? Mau tinggal di mana kamu nanti?
Mau tinggal di mana kamu di Nanti? Mau diajak tinggal Denny di mana? Dia belum punya rumah, mau tinggal di mana? Di mana? Di Batam? Enggak ya? Di rumah lo? Oh gitu. Oh begitu. Nah itu kebahagiaan tadi, kebahagiaan lahir itu terpenuhinya papan, sandang, pangan itu tadi. Maka saya seneng lah kalian tadi udah punya rumah ya, Jakarta. Rumah sendiri atau sendiri ya? Usaha sendiri. Keren ya, sesuai dengan rambutnya ya. Rambutnya gripik-gripik kayak orang pengangguran tapi makanya punya kerjaan gitu. Tapi itu tidak jaminan, paling tidak satu persoalan selesai. Karena ketika sudah punya anak itu mau membuat rumah sulit. Ada yang tidak punya pekerjaan kalian? Kerja semua ya? Kecil, kamu kerja ya? Kamu masih kecil mau nikah? Udah? Krisma? Udah. Umur berapa kamu? 24. Oh 24. Kecil badannya aja ya. Siapa yang di bawah 24? Ada? Di atas 24 semua ya? Oke. Adik berapa dek? 30. Selisih 6 tahun ya, wajar ya. Sip. Ada yang lebih tua dari calonnya, dari istrinya? Ada? Rata-rata lebih tua yang laki ya? Wilda sama Denny tua siapa? Dia. Selisih berapa? 7 tahun? Kamu cepet tua ya berarti. Tapi Denny udah keriput-keriput kayak kamu siksa nanti. Itu ya, ingat nanti dalam pendidikan kanonik 4 hal itu harus dijawab dengan mantap di depan saya setelah sumpah. Sekarang moral. Gereja Katolik itu melarang penggunaan alat-alat kontrasepsi. Melarang sebenarnya. Spiral, implan, kondom, pil itu dilarang. Tetapi kalau memang kalian tidak bisa keluarga berencana alamiah, keluarga berencana itu keluarga yang direncanakan secara alamiah, kelahiran keturunan. Dalam gereja Katolik ada yang disebut dengan lex gradualitatis, alat maklum. Sebenarnya itu dilarang, tetapi maklumlah, karena dilihat dari wajah-wajah kalian itu tidak bisa menahan diri. Kalau tidak pakai alat KB buatan mungkin 5 bulan sekali lahir anak, 9 bulan ya. Setahun sekali lahir anak mungkin, nah, begitu. Kalau begitu kan menjadi repot. Kalau setiap tahun lahir anak sampai 24 anak, bagaimana nanti mengurusnya, kan begitu. Yang dianjurkan itu sebenarnya KB alamiah. Siapa yang ngajar kemarin? Maria. Itu bisa dihitung. Tapi kalian harus askese menahan diri. Nah itu saya tidak akan menjelaskan di sini. Tapi itu dianjurkan untuk KB alamiah. Tapi kalau Denny ini kayaknya nggak bisa. Dilihat dari wajahnya kan kelihatan, pasti nggak bisa. Harusnya KB alamiah. Kalian pasti sudah merencanakan. Jarang sekali keluarga Katolik yang bisa KB alamiah. Yang kedua, masalah moral yang kedua, bayi tabung. Kalau kalian nanti menikah 10 tahun, 15 tahun tidak punya anak, itu tidak boleh upaya bayi tabung. Itu kalau saya punya gambarnya, itu tidak manusiawi sekali dan ada unsur abortifnya.
Maka kalau menikah 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun tidak punya anak, gereja menganjurkan kalian adopsi anak. Itu sangat mulia. Tetapi bayi tabung dilarang oleh gereja. Masalah moral yang ketiga, penguburan kandungan, aborsi. Misalnya nanti kalian gagal KB, itu janin dalam kandungan tidak boleh dikuburkan. Itu dosa besar. Dosanya bisa diampuni, tetapi rasa bersalahnya menghantui seumur hidup. Maka nanti seandainya punya anak 5 kok hamil lagi, wah digugurkan aja. Oh, itu dosa. Dokter yang membantu dosa, pelaku utama istri dosa, suami yang mendukung dosa, semua bisa kena tindak pidana kriminal di penjara. Maka meskipun nanti punya anak 5 hamil lagi, udah nggak apa-apa. Siapa tahu yang ke-6 ini jadi pastor, besok jadi paus kan gitu. Untuk kamu dulu tidak digugurkan, kamu sekarang menyelamatkan kakak-kakakmu. Kan ada yang begitu kan. Itu masalah moral yang sering dihadapi oleh keluarga-keluarga dewasa ini. 3 masalah moral. Yang 3, liturgi. Liturgi perkawinan itu yang paling pokok adalah, kalau mau sederhana dan inti, yang paling pokok itu sebenarnya butuh kehadiran 5 orang. Romo yang memberkati, kedua mempelai, Denny sama siapa? Calon muda? Denny sama Jenny, lalu 2 orang saksi. 5 orang ini cukuplah untuk mengesahkan perkawinan Katolik. Yang lain-lain itu tidak ada apa-apa itu. Sudah 5 orang aja nanti di gereja sama Romo berlima. Lalu menikah ini sekarang ini berjabat tangan, tidak ditumpangkan di atas kitab suci, jabat tangan. Tambahan-tambahan yang maksudnya baik tetapi kadang mengganggu. Itu 1, buka kerudung. Itu kelihatan anggun. Nanti yang bawa biasanya buka kerudung ya. Nanti Jeffrey pasti buka kerudung. Nah Denny juga. Kamu buka kerudung nggak Denny? Enggak ya, belum tahu ya. Warna semangatnya itu kerudungnya sampai lepas, itu ada ya. Iya. Kacau bener. Ada yang karena grogi juga nggak kebuka-buka ya. Atau padahal kan pelengkap. Pelengkap yang kedua tetapi maksudnya baik, kadang-kala mengganggu adalah pengenaan cincin. Pengenaan cincin. Itu waktu latihan kan tidak pakai sarung tuh. Tapi ketika menikah mempelai wanita kadang pakai sarung. Kalau pas pakai sarung kan menggedek jari manisnya. Itu dimasukkan itu nggak muat. Sampai lama itu kali-kali. Yang lebih fatal, cincinnya ketinggalan di rumah. Nah ini, saya pernah itu ketinggalan guys. The soul must go on nanti kalau ketinggalan di rumah nanti. The soul must go on. Itu yang mau membantu udah disiapkan alat syuting ini ketinggalan di rumah. Ya udah lewat lah. Itu pelengkap kan. Penting tetapi ya dipersiapkan dengan baik. Gaun. Nah, ini apalagi kamu kecil itu nanti gaunnya 10 meter, kamu sudah sampai altar, gaunnya masih di pintu utama gereja, kepinjak lagi kamu geblak lagi. Itu pernah kacau kayak gitu. Kalau pernikahan itu ya gaunnya ya nggak usah sampai 20 meter ke belakang lah,
ngeblak bener nanti diinjak mes dinar itu. Wah, ada yang gendekam gitu. Udah makan perempuannya kecil, kawannya panjang, dia sudah sampai di altar sana, yang masih di sini ekornya kepinjak mes dinar lagi, nggak ngeblak lagi ya, udahlah. Jadi syutingnya itu batal. Kacau sebenarnya, kacau-kacau seperti itu. Jangan sampai nanti kalian dialami yang apalagi kalian ceweknya kecil-kecil nanti disesuaikan lah. Jangan pakai kaumnya sampai pintu gerbang sana. Lalu biasanya benda-benda rohani, salib, rosario itu juga boleh tetapi dipersiapkan. Mohon doa restu orang tua karena pandemi ini ditiadakan. Boleh ada begitu ya. Maka itu yang pokok itu kesepakatan nikah diterima oleh Romo lalu diberkati kalian menjadi suami istri yang punya tujuan pernikahan awal tadi 3 tujuannya sifatnya ada 2 dan perkawinan itu sakramen dalam kehidupan setiap hari itu harus dihayati. Pesan saya 1, kalau bisa dalam hidup berkeluarga kalian jangan bertengkar. Kalau bisa. Tetapi seandainya terpaksa bertengkar, jangan di depan anak-anak. Kalau kalian bertengkar di depan anak-anak, itu melukai perasaannya. Pernah anak yang melihat mama papanya bertengkar kan? Hanya berdiri di balik itu, ketakutan, macam-macam itu. Anak ini sebenarnya tidak tahu apa yang dipertengkarkan papa mamanya, tapi membawa luka sampai dewasa. Siapa yang pernah menyaksikan pertengkaran orang tuanya? Kamu kecil pernah? Kita tidak tahu lah waktu itu apa yang dipertengkarkan mama papa itu. Itu membuat kita ketakutan, ngintip di balik pintu, dan itu membawa luka sampai sekarang. Maka nanti ingat kata-kata saya, seandainya terpaksa harus bertengkar, atau kalian bolehlah membuat ruangan yang kedap suara khusus untuk pertengkaran. Pertengkaran kita di sini. Sebelah ruang doa. Iya, sebelah ruang doa. Siapkan pedang satu-satu, itu kalian mati salah satu. Ini hanya guyon. Atau pergi ke pantai, tapi jangan sampai sekalipun bertengkar di depan anak-anak. Banyak anak-anak terluka itu karena kelakuan buruk orang tuanya. Dan saya itu salah satu termasuk anak yang terluka. Itu bisa sembuh. Dan pola pendidikan kalian itu nanti kepada anak-anak itu hasil dari orang tua. Terus diturunkan, turun-temurun. Maka nanti kalian YouTube saya itu peran ayah. Nah, perlu menjadi ayah itu perlu belajar. Jangan yang disiapkan nanti pestanya di hotel sana, nanti bunganya 5 juta, dekornya 5 juta, tapi tidak pernah mau belajar menjadi ayah yang baik, tidak pernah mau belajar menjadi suami yang baik pun perempuan tidak mau belajar menjadi mama yang baik, menjadi istri yang baik. Pola pendidikan mama yang dulu diturunkan kepada anak-anak. Bukankah kita ini anak-anak yang terluka karena kelakuan buruk orang tuanya? Maka jangan sekalipun bertengkar, kalau terpaksa bertengkar, lari jauh dari anak-anak. Apalagi sampai piring-piring terbuang. Malu kita kan? Sakramen sudah, moral sudah, liturgi sudah, nanti persiapan praktis itu yang
dibuat oleh Pak Timbul, saya rasa administrasi itu sebelum nikah, sebelum kanonik dilengkapi dulu. Tadi udah disampaikan ya. Oke, ada pertanyaan? Wajah kalian kayaknya sudah menderita sekali ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti siap. Jadi Dani, Jepri, Andre ya. Ya, kalian itu nanti kan dengan saya kalau adik ini selamat lah ya. Pokoknya sekalian kalau nggak bisa ada pertanyaan saya tadi, kuper lagi saya tidak mau tahu. Itu aja saya tidak mau tahu. Saya disuruh lebih takut Romo, di sana nggak tahu pertanyaannya apa gitu. Saya di sana sama pertanyaan di Indonesia dalam pendidikan kami yang Romo berikan tadi, yang mereka tadi itu ada apa itu nggak sendiri nggak ditanya itu. Tapi yang Romo berikan ini intinya ya. Nanti di seluruh Indonesia itu aja pertanyaannya. Makanya kamu sama nanti. Kalau kamu nggak bisa menjawab, kamu dulu perpernya sama siapa gitu. Malu saya. Mau aku gitu. Tembakan ini. Karena ada YouTube terus. Jadi kamu akibat ukur per YouTube bisa. Di YouTube saya kan juga ada judulnya pendidikan kamu. Nah, kamu harus tonton catat supaya jam tayang saya nambah. Ada pertanyaan? Yang di Episcopal Apa deh? itu yang di YouTube ya. Penyelidikan kanonik. Romo bikin playlist gitu Romo. Apa? Bikin playlistnya. Oh gitu ya? Bikin playlistnya ini khusus buat perempuan, bikin playlistnya ini khusus buat pengarahan rohani, playlistnya bikin Romo. Soalnya kemarin saya harus cari satu-satu repot. Iya, karena saya punya YouTube itu gara-gara pandemi ini. Kalau nggak ada pandemi ini malah Jadi saya main YouTube. Jadi susah soalnya banyak. Itu dari saya bego gitu. Sampai saya sekarang agak pinter mau dapat iklan gara-gara corona ini. Kalau nggak corona mana saya main YouTube. Sibuk saya melayani umat-umat teluk yang kadang-kadang baik, kadang-kadang malas kerja. Ya nanti saya belajar tak penting bukan plastis ya. Playlist. Ya oke lah. Apa tadi? Playlist. Playlist. Ini anak Jakarta ini rambutnya kepang-kepang. Nah, nanti unsurnya, tapi judulnya ini Jack, penyelidikan kanonik. Kamu tonton terus kamu ngerti sampai titik koma. Pendidikan rohani ya. Penyelidikan kanonik. Penyelidikan kanonik. Kalau udah ditonton, kamu komen di bawahnya sudah tonton mau, lalu saya tahu siapa. Itu loh. Harusnya nontonnya udah lama lagi. Kenapa? Berarti komennya baru sekarang. Nontonnya udah dari kemarin. Enggak apa-apa gitu kan, sudah ditonton mau. Itu baru keren kamu. Ini siapa ini? Saya puluh ini ya. Ini saya puluh kan? Alhamdulillah. Nama apa itu? Ada lagi? Cukup ya? Apa kamu? Misalkan ya, saya kemarin itu ada sempat nanya sama Romo Jason. Katanya boleh menikah di karaoke lain, tapi harus kanonik di tempat yang cewek. Apakah itu ya? Ya. Berarti kamu harus kanonik di katedral. Ya baru kanonik di karaoke lain. Ya. Ya. Dan kontrol. Prioritas itu, wah kamu selamat kamu dia. Enggak kan juga lain ya. Oh ya kamu katedral ya. Jadi katedral kita perlu ini enggak ada apa-apanya. Katedral lo. Ya kamu nanti kan di katedral, menikahnya di katedral, pestanya bisa di Grawaksa. Tapi menikahnya di sini. Oh ini loh. Kanonik 2 kali berarti dia. Udah, kamu nanti kanonik di katedral. Pertanyaan saya tadi jangan sampai nggak bisa. Nanti saya malu sama bicara. Apalagi dia nih kan, nanti nikahnya di Solo. Nanti pestanya di hotel, bulan madu di Bali, habis bulan madu pisah.
Ya, kamu besok kami di katedral ya. Siap. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Terima kasih kalau cukup adik-adik. Saya